Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrian, nomor absen 13 dari kelas 12 distrik 2. Akan menyampaikan tentang materi bab 3, yaitu menerapkan proses produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Kedua jenis produksi tersebut dapat dilakukan dalam jumlah yang besar dan dikenal dengan produksi massal. Adapun pengertian dan semua hal yang terkait dengan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Tidak hanya menambah nilai guna, tetapi juga dapat menciptakan suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kata massal memiliki arti mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang, dalam hal ini tenaga kerja. 2. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi: A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya per unit rendah. C. Bertujuan menguasai pasar. D. Dijual di pasar bebas. E. Hampir tidak ada variasi produk dan harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu: A. Hemat biaya. B. Efisiensi waktu. C. Tingkat keakuratan tinggi. D. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Kurang beragamnya variasi produk. C. Biaya mesin mahal. D. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan serta fungsi dari perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan dari perencanaan produksi. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. B. Fungsi dari perencanaan produksi massal. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. D. Perencanaan harus dapat diukur. Artinya, walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. E. Tahap awal pelaksanaan produksi perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. A. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang.
C. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh pada perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. A. Penelitian dan pengembangan produk. 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen sehingga penelitian ini bertujuan sebagai perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. 1. Mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan dalam rangka pengembangan produk. 2. Menyeleksi produk, yaitu tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. 3. Desain untuk pendahuluan, yaitu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. 4. Pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen. 5. Desain akhir dibuat apabila hasil pengujian produk layak dikembangkan. C. Menetapkan skala produksi. 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan tenaga kerja. 5. Penetapan peralatan. 6. Penetapan bahan baku. Tahapan skala produksi antara lain routing, scheduling, dispatching, dan follow-up. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.